Satu ayahnya Habib Syekh. Demi Allah sampai hari ini saya cari manakib wali yang seperti ayah beliau belum ketemu. Boleh. Di sejarah Habib Syekh versi Pak Novel. Jadi sejarah Habib Syekh versi Pak Novel Al-Idrus. Habib Syekh ini punya ayah namanya Habib Abdul Qadir. Punya kakek namanya Habib Abdurrahman. Marganya As-Sagaf atau biasa kita panggil As-Sagaf. Orang dulu itu kalau punya anak tidak gegabah kasih nama. Karena ada perintah dari Nabi, termasuk bentuk orang tua yang baik pada anak itu memberikan nama yang baik kepada anak. Jadi nama baik itu bukan cuma sebutannya baik, tapi indallah baik. Ya baik di sisi Allah, bukan baik dalam pandangan ataupun pendengaran manusia. Menurut Allah baik enggak? Gitu. Nah, pada kebetulan kakeknya Habib Syekh, Habib Abdurrahman itu hidup sezaman dengan Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di kota Sewon, Hadramut sana. Kita tahu Habib Ali belum lama haulnya, wafat tahun 1333 Hijriah. Jadi kurang lebih 100 tahun yang lalu, bedikit meninggalnya. Habib Ali Al-Habsyi itu tidak ada satupun ahlillah yang meragukan beliau mencapai derajat kutbaniyah, wali kutub. Gak ada satupun yang meragukan ahlillah. Jadi kalau bukan ahlillah ragu, gak jadi masalah. Paham ya? Jadi jangan paksa orang untuk percaya. Karena bisa percaya itu anugerah, bisa percaya itu anugerah. Jadi kalau ada orang lain yang gak bisa percaya, ya didoakan semoga dapat anugerah, bisa percaya, bisa mencintai para aulia. Habib Ali Al-Habsyi karena mencapai derajat yang tinggi, maka suatu malam Habib Ali itu didatangi oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Kita tahu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wafat tahun 561 Hijriah, kurang lebih. Entah mungkin ada perbedaan antara ahli sejarah yang satu dengan ahli sejarah yang lain. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wafat tahun 561 Hijriah. Habib Ali wafat tahun 1333 Hijriah. Berarti sekitar 700 sekian tahun kemudian. Ya, setelah 700 tahun kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mendatangi Habib Ali dalam mimpi, ketemu. Nah, di situ Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berwasiat, "Ya Ali, wahai Ali, tolong sebut-sebut saya di majelismu." Syekh Abdul Qadir Al-Jilani minta tolong sama Habib Ali karena yang megang derajat kutbaniyah, kutub di masa itu adalah Habib Ali. Tolong sebut-sebut saya di majelismu. Karena Habib Ali orang yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paginya kakeknya Habib Syekh itu datang menemui Habib Ali dan mengatakan, "Habib Ali, saya dapat anak laki-laki. Saya dapat anak laki-laki, tolong diberi nama." Nah, orang tua zaman sekarang ini kan sok pinter ya. Kadang udah dikasih nama sama gurunya, dikasih nama sama kiainya, kasih nama sama habibnya gitu ya. Terus merasa namanya kurang cakep, terus ngarang sendiri. Nah, kalau orang dulu lain, cari berkahnya dari orang-orang soleh pasrah, bongkoan, gak mikir. Ya tidak mikir, karena fikirnya udah diserahkan kepada yang ahli mikir. Tolong kasih nama. Habib Ali ingat pesannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sebut-sebut aku di majelismu. Langsung mengatakan, "Semih Abdul Qadir." Beri nama dia Abdul Qadir. Kemudian datang juga satu orang Habib namanya Habib Ahmad As-Sagaf. Juga bilang ke Habib Ali, "Habib Ali, saya punya anak laki-laki. Tolong kasih nama." Kasih nama dia Abdul Qadir. Dua Abdul Qadir yang saya sebut ini, yang satu Habib Abdul Qadir bin Ahmad Jiddah almarhum, merupakan tokoh senior para habaib yang berapa waktu silam meninggal. Kemudian yang satu lagi ayahnya Habib Syekh, Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman As-Sagaf. Lantas siapa ayah beliau? Ayah Habib Syekh ini, saya masih kecil wafat ya, ayah Habib Syekh. Ayah Habib Syekh ini hidupnya ngimamin masjid, ngurus masjid, cari dana mati-matian untuk bangun masjid.
Hidupnya sederhana. Semua waktunya dibaktikan untuk masjid. Maghrib sampai Isya tadarus Al-Quran dan dilanjutkan sampai sekarang di Masjid Jami Asgaf, nggak putus. Itu ayahnya Habib Syekh tadarus bainal maghrib wal Isya. Nah, yang saya penasaran tuh sampai sekarang, saya pengen dapat jawaban dari ayahnya Habib Syekh, cuman belum dapat. Maksudnya minta mimpi terus dijawab gitu ya. Belum dapat. Kenapa ayah beliau ini ngasih nama cuman Syekh gitu, kok pendek gitu namanya. Oh, cuman Syekh gitu kan. Saya ini versi Pak Novel, saya hubung-hubungkan, itu doa dari ayahnya. Kenapa? Karena ayahnya udah namanya Abdul Qadir, jadi kalau disambungkan Syekh Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir. Mungkin ayahnya pengen anaknya mewarisi apa yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Ini saya sampaikan bukan di depan Habib Syekh, baru sekarang saya sampaikan depan beliau. Saya keliling Indonesia dan sampai ke Hongkong, dimanapun saya cerita tentang ini, beliau nggak ngerti. Cuman sekarang beliau harus ngerti gitu ya. Semoga diamini sama beliau nih ya, semoga diamini. Itu Habib Syekh. Nah, Anda boleh buktikan. Makanya kadang ada orang ini ziarah jauh-jauh. Kalau saya menyarankan di Solo ini ada makam-makam wali-wali besar, udah nggak usah repot-repot, deket. Tuh di Masjid Riyad ada makam, di Gabutan itu ada makam, di Tipes itu ada makam, di Nglumprit ada makam. Ya kalau yang di Tipes ini satu saja, di Tipes itu punya wali-wali besar, aulia besar. Satu ayahnya Habib Syekh. Demi Allah sampai hari ini saya cari manakib wali yang seperti ayah beliau belum ketemu. Cari wali yang meninggal hari Jumat ada. Betul. Yang meninggal ketika sholat ada. Yang meninggal ketika sujud ada. Yang meninggal ketika jadi imam ada. Tapi coba kalau digabung, meninggal hari Jumat, ketika sholat, mohon maaf, bukan sholat subuh, bukan sholat asar, bukan sholat maghrib, bukan sholat isya, tapi afdol sholatnya yang wajib untuk seluruh umat Islam, yaitu sholat Jumat. Meninggalnya hari Jumat dalam kondisi sedang sholat Jumat. Ini kalau kita hitung di dunia jumlahnya semakin kecil enggak? Cari di Google coba nanti. Cari di Google ya. Ketemu berapa orang nanti? Insya Allah nggak ketemu. Meninggal hari Jumat, salat Jumat, posisinya dalam keadaan sujud. Itu nanti kalau kita search di Google, mesin pencarian Google, jumlahnya akan semakin sedikit. Jumat, ya kan? Salat Jumat, sujud. Sujudnya bukan sujud pertama, bukan sujud kedua, bukan sujud ketiga, tapi akhir sujud, sujud yang terakhir. Jumlahnya semakin sedikit. Hari Jumat, ketika sholat Jumat, sujud yang terakhir jadi imam, saya belum ketemu. Saya belum ketemu. Itu nggak seberapa. Saya kan terus melakukan penelitian tentang ayah beliau. Ternyata sebelum meninggal udah pamit dulu sama keluarganya. Mau berangkat ke masjid nggak balik. Ganti baju baru, kaos baru, sarung baru, semua serba baru. Bilang ini mau meninggal dunia. Sampai di masjid di shaf kedua, saya masih ingat kisah dari Al-Habib Muhammad Najib bin Toha bin Abdul Segaf, Habib Najib itu. Beliau mengatakan, saya posisi di shaf kedua dipanggil sama Habib Abdul Qadir. Ya Najib, ta'al. Kamu hari ini sholatnya di shaf pertama persis di belakang saya. Nanti kalau terjadi sesuatu dengan saya dalam sholat, tolong gantikan saya. Habib Najib masih muda waktu itu. Artinya udah pesan. Yang saya kaget, baru 2-3 hari yang lalu ada tamu ke rumah saya. Salah seorang anak dari Habib Hadi Asgaf, anak dari Habib Hadi Asgaf Jakarta yang dulu pernah tinggal di Solo. Habib Hadi ini salah satu teman baiknya ayah Habib Syekh. Ternyata satu hari sebelum meninggal, jadi hari Kamis, ayah Habib Syekh itu main ke rumah Habib Hadi dan mengatakan, ya akhi, besok saya mau meninggal. Besok saya mau meninggal. Carilah di dunia ini seorang wali yang meninggal di hari Jumat, sholat Jumat, sujud yang terakhir, jadi imam dan pamitan dulu sebelum meninggal dunia. Belum ketemu. Makamnya di Tipes. Makamnya di Tipes tuh deket tuh sama Lotemat. Datang tuh Jumat ke sana ziarahin. Wali Songo dikelilingin. Wali yang satu ini kita cari nggak ketemu, tapi kita jarang ke sana. Betul atau betul? Betul atau betul? Ya, ziarahin. Walaupun kita udah ketemu sama putra
putranya. Itu akan sangat menyenangkan orang tuanya juga kalau kita ziarah ke sana. Sampai di sini jelas? Jadi kalau Habib Syekh begini kan pantas ya. Saya punya satu rahasia lagi yang udah lama saya pendam, malam hari ini mau saya sampaikan. Boleh Habib ya? Insya Allah nggak jadi fitnah. Almarhum Habib Anis itu beberapa kali diundang Habib Syekh untuk hadir maulid di Mertodranan, maulid tahunan beliau. Cuman beberapa kali berhalangan nggak hadir, betulnya Habib ya? Malam-malam Habib Anis dalam kondisi yang kurang sehat. Saya duduk dengan beliau persis di ruang dalam di depan televisi. Habib Anis lagi duduk, saya duduk di seberangnya gitu. Tiba-tiba Habib Anis kemudian berdiri, terus saya nanya, mau kemana Habib? Mau ke tempat Syekh. Kemudian saya buntutin masuk kamar, beliau ambil ridaknya seperti ini. Ya, kemudian beliau berkata, dan ini perlu saya sampaikan, biar orang tahu. Beliau mengatakan, malam ini saya akan lantik Syekh jadi Habib. Jadi kalau saya meninggal dunia nanti, di Solo ada yang bisa dipandang. Di Solo ada yang bisa dipandang. Saya sebutkan semua ini sebagai wujud syukur. Ya, biar Anda semua bisa bersyukur adanya Ahbabul Mustafa, adanya Bustanul Asyikin. Anda di tempat yang benar gitu loh, di tempat yang tepat, di tempat orang-orang keturunan orang-orang soleh. Ini ayahnya meninggalnya nggak ada duanya di dunia ini. Jadi kalau kita nyambung sama anaknya, insya Allah kan anaknya bisa ngomong sama bapaknya, Bah itu teman anak, Bah tolong itu Bah. Ini Habib Mustafa nih sahibi, Bah tolong nih Bah. Ini ada novel nih Al-Gadrah ini. Novel yang Gadrah ini sahib saya nih Bah. Tolong nih Bah. Tolong diberi syafaat juga. Itu satu. Saya bilang tadi ada dua. Yang kedua, masalah sholawat. Ini Syekh Ridwan Al-Amiri ini muridnya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Dan perlu umat Islam Indonesia dan dunia mengerti. Dulu gak ada yang kenal Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Gak ada. Habib Anis duduk di Zawiyah Masjid Riyadh baca kitab Tajul Aurus karya Habib Ali bin Husain Al-Attas sampai khatam. Kemudian beliau berkata kepada jamaah yang ada di situ, kita akan ziarahi orang-orang yang kita baca ini ke Hadramut. Maka dibuat kelompok ziarah terbesar pertama setelah sekian puluh tahun. Dan beliau mengatakan, saya akan cari anak muda yang alim, yang bisa ceramah, akan saya bawa ke Indonesia. Agar anak-anak ini belajarnya ke Hadramut, bukan ke negara yang lain, agar nyambung lagi hubungan Indonesia dan Hadramut yang sudah terputus. Datang Habib Umar, nggak ada yang nyapa, nggak ada. Habib Umar, Habib Ali Jufri, dan Habib Muhammad bin Ali bin Abdul Qadir Munsib. 3 orang ini. Yang saya tahu 3 orang ini. Yang pokok Habib Ali Al-Jufri, Muhammad bin Ali Munsib, kemudian Habib Umar bin Hafid. 3 orang ini kemudian setelah Habib Umar ceramah, Masya Allah, kaget orang-orang. Habib Anis berkata bahwa ini Habib Umar ke Jawa Timur, datang ke pesantren-pesantren, naik mobil saya, jangan izinkan satu orang pun masuk mobil ini, siapapun orangnya, kecuali bertiga ini. Biar yang 3 ini bisa nyaman di mobil, nggak disuk-suk orang. Saya nyaman. Alhamdulillah dari keliling ke pesantren-pesantren itu, berangkatlah kelompok pertama ke Hadramut. Waktu itu belum ada Darul Mustafa, tinggalnya di masjid. Sampai terbentuk pesantren sampai sekarang alhamdulillah ini murid-murid Habib Umar tersebar luas di seluruh penjuru dunia. Yang mau saya nukil adalah ceramahnya Habib Umar bin Hafid, jelaskan sholawat. Habib Umar nanti bisa dicari di YouTube, ya bisa di-download di YouTube. Menceritakan di Syria sana ada seorang ulama yang didatangi seorang wanita. Wanita ini nangis luar biasa. Kemudian sang ulama bertanya, kenapa kamu kok nangis? Kenapa? Apa dosa saya? Apa salah saya? Saya ini maksiat saya apa? Kenapa kamu berkata begitu? Saya udah 3 hari nggak mimpi bertemu Rasulullah SAW. Saya udah 3 hari nggak mimpi Rasulullah. Nangis terus ini. Nah, ulama nanya nih tadi. Lah biasanya kamu mimpinya berapa waktu sekali? Tiap hari saya mimpi Rasulullah SAW. Perempuan ini. Kemudian ulama tadi nanya, wiridmu kok bisa mimpi Rasulullah tiap hari ini? Baca sholawat berapa kali? Enggak banyak. Setiap hari saya cuma baca 15.000 kali sholawat. Enggak banyak.
Ada yang sanggup nyontoh? Tidak ada kan? Belum ada. Nah ini tadi dibaca 40 sholawat pilihan. Kalau tiap Rebo hadir di sini ikut baca sholawat, ikut baca tapi ya. Kadang ini jamaah majlis dzikir ini majlis bungkem, nggak dzikir ini. Majlis dzikir tapi jamaahnya ikut dzikir. Ini kan masalah ini. Habib Syekhnya teriak-teriak, ayo sholawat, yang lain mantuk. Enak ya, zen. Masya Allah. Enak, suaranya enak. Yang lain jadi bungkem. Ini majlis dzikir. Majlis dzikir itu ya semua ikut berzikir. Yang belum punya bukunya ya cari bukunya. Kalau dijual ya dibeli. Kalau nggak ada ya difotokopi. Kemudian dibaca, diteriakkan dengan suara yang keras. Orang kalau nggak bisa baca banyak sendiri, ya dengan berjamaah ini pahalanya jadi banyak. Kalau istiqomah tiap Rebo sholawat itu dibaca benar oleh kita, ya insya Allah lah sebelum meninggal, walaupun nggak lihat langsung, minimal mencium aroma Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dapat saya sampaikan. Sepurone ingkang kathah nih Pak Novel bisanya ngomong begini. Bib, jazakumullah khair atas waktunya. Saya mengundang resmi Habib Syekh untuk membuat majelis di Majelis Ar-Raudhah, sholawatan terserah waktunya kapan. Terima kasih.